lockdown lagi nih. Mana baju stok sampai bulan Ramadan lagi. Itu pun masih ngutang. Mana belum balik modal. Ya Allah. Saya lihat-lihat kok toko teh Nadia rame ya tiap hari. Cek toko sebelah ah. Masih buka teh? Alhamdulillah nih Mang, orderan dari online saya malah rame. Pantesan saya lihat tiap hari teteh bungkusin baju gitu. Itu buat kemana sih teh? Ini Mang, ke Kalimantan, Garut, Bali, Surabaya, kayak gitu Mang. Pantesan di toko saya sepi banget gitu teh. Ya itu kenapa Mang, kok bajunya dibungkus-bungkusin bukannya udah stok sampai bulan Ramadan? Iya, saya kan stok tuh sampai bulan Ramadan. Tapi untungnya saya DP cuma 50%. Kebalik kan, Mang? Karena memang pandemi gini terus kalau toko saya kan sepi. Akhirnya saya ya udah kembaliin lagi gitu 50% ke dia. Tapi ya walaupun nggak rugi-rugi amat sih teh. Cuma balik modal sih. Semangat atuh Mang. Jadi sekarang tuh kita udah masuk ke dunia modern, ke zaman era sosial 5.0. Nah makanya sekarang tuh saya semenjak pandemi gini jualannya tuh di online gitu Mang. Alhamdulillah sekarang tuh sampai ke Bali, ke Garut, Surabaya kayak gitu Mang. Oh pantesan. Tapi bingung teh terutama di masalah modal. Soal modal Mang, pas banget nih saya mau nunjukin video tentang fintech syariah. Bahasa gampangnya pemodalan syariah gitu Mang. Nih tonton dulu deh Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi Syariah. Nah Sobat Ekonomi Syariah, tahu nggak sih sekarang dunia itu sudah bertransformasi dalam era industri society 5.0. Era di mana teknologi sudah masuk ke dalam kerjaan manusia dan mempunyai tagline yaitu memanusiakan manusia dengan teknologi. Termasuk juga dalam bidang keuangan. Nah, dalam bidang keuangan disebut dengan financial technology atau biasa disingkat fintech, yaitu penggabungan antara sub-sub keuangan dengan sistem teknologi. Nah, bagi Sobat Ekonomi Syariah tentu mencari yang syariah dong ya. Nah, kita juga ada yang namanya fintech syariah. Silakan Aida. Fintech syariah adalah kombinasi dan inovasi yang ada di dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip nilai syariah. Nah, tentu ada perbedaan yang sangat mendasar antara yang konvensional dengan syariah, yaitu tidak adanya riba di syariah karena di fintech syariah menggunakan sistem mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya dan anti dosa. Sobat Ekonomi Syariah, tadi kita sudah sama-sama tahu loh apa itu fintech syariah. Nah, apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh fintech syariah? Yuk, simak lebih lengkapnya. Yang pertama, harus adanya objek atau akid. Yang kedua, subjek atau mauqut alai. Yang ketiga, akad atau sigot. Yang keempat, adanya rukun yang harus wujud, dan adanya harga atau upah serta manfaat. Kemudian, hukum juga harus tetap mengiringi, seperti undang-undang, fatwa, dan sertifikasi halal. Layanan yang diberikan oleh fintech syariah. 1. Pinjaman modal atau peer-to-peer lending. Melalui pinjaman online berbasis syariah, kita tidak perlu memberikan jaminan lagi, hanya perlu melengkapi beberapa persyaratan dokumen. Yang kedua, payment, clearing, dan settlement fintech syariah yang menyediakan pembayaran digital dengan mudah dan aman. Tentunya tidak berbasis riba loh. 3. E-aggregator, fintech yang bertugas mengumpulkan dan mengelola data yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang terakhir atau yang keempat, ada manajemen risiko dan investasi digital berbasis syariah yang membantu masyarakat dalam perencanaan keuangannya. Dengan kemudahan teknologi dalam fintech syariah, masalah-masalah seperti waktu tunggu yang kelewat lama, ditambah dengan lamanya waktu perjalanan yang ditempuh, serta durasi transaksi yang melelahkan, kita
kita dapat mengalokasikan waktu kita pada hal lain yang lebih bermanfaat dan tentunya lebih produktif. Kini kita dihadapkan oleh fakta bahwa potensi pasar di Indonesia didominasi oleh umat muslim yang mencapai sekitar 80% dari total 250 juta jiwa. Wah, besar sekali ya. Tujuan utama fintech syariah haruslah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam, yakni memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Ya udah Teh, makasih banyak ya informasinya. Ya, nanti sama-sama. nanti WA-nya kirim ke saya ya Teh. Iya boleh. Nanti saya kirim aja kontak sama yang orang fintechnya itu. Iya siap Teh. Ini Kang Eki ya? Iya. Oh, salam kenal Kang Salam Eki. kenal. Iya, ini Teh Aida ya? Iya, Mang. Siapa Oh, ya? iya. Ini Kang Roni, tetangganya Teh Nadia. Oh, Teh Nadia. Ayo duduk. Kemarin Teh Nadia juga ada nelpon. Iya, makasih Kang. Teh. Pusing banget, Mang, kayaknya. Iya nih, Kang. Teh, soalnya kan lagi lockdown, terus mana orderan sepi lagi. Terus ya masih lagi pusing. Soalnya kan tahu sendiri, sekarang lagi era pandemi. Emang jualan apa sih, Mang? Kerjanya? Ini jualan di pasar, barang Teh Nadia juga. Oh, Teh Nadia, baju. Iya, baju. Oh. Sekarang kan ordernya lagi sepi nih, jadi saya tutup dulu. Mana ya tahu sendiri ya, sekarang banyak pengeluaran, mana listrik belum dibayar, lagi mana anak di sana anak istri minta buat transferan, lagi-lagi pusing, Mang. Aduh. Iya. Aduh, yang sabar ya, Mang. Memang lagi pandemi kayak gini, orang-orang tuh lagi susah-susahnya nyari uang. Tapi Mang Roni tuh nggak usah sedih dan putus asa kayak gitu. Kan sekarang udah era society 5.0 atau zamannya teknologi. Nah, itu bener tuh kata Aida. Sekarang udah zamannya teknologi. Nih, lihat deh. Ini namanya fintech nih. Salah satu dari fintech sih sebenarnya. Nih, Mang. Jadi pokoknya intinya gampangnya ya. Pokoknya semua aplikasi keuangan yang ada di HP itu fintech, Mang. Iya, bisa pinjaman modal juga bisa, transaksi juga bisa. Pokoknya berjualan pun bisa juga, Bang, di sini, Mang. Tapi kalau misalnya masalah pinjaman, saya kan udah tahu tuh pasti ada bunga-bunganya. Oh. Nah, saya tuh pusing kalau masalah bunga pasti banyak beban. Kalau fintech syariah mah nggak ada tuh yang namanya bunga-bungaan. Tuh, Mang. Pokoknya Mang Roni tuh bisa hidup dengan tenang. Oh, yo jadi nggak pakai bunga ya. Terus nanti biasanya pakai sistem apa tuh kalau nggak pakai bunga? Pakainya sistem bagi hasil, Mang. Oh, sistem bagi hasil. Sesuai dengan prinsip syariah kan. Iya. Oh, berarti tapi itu untuk syarat-syarat PBB-nya gimana tuh? Apa aja? Biasanya kan harus ada syarat-syarat tuh kalau misalnya mau minjem. Apa aja nih yang harus saya siapkan? Oh, Mang Roni cukup siapin KTP aja sama catat nomor saya yuk. Oh, siap. Sini, Catat nanti nomor saya saya. catat nomornya. Nanti Sama biar KTP kita ya? Iya, nanti biar kita Oke. komunikasi aja ya, Mang. Ya. Nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut di situ, Mang. Nanti mungkin saya akan kasih video-video tentang fintech juga. Siap. Makasih nih. Makasih banyak ya, Teh. Makasih banyak juga Kang Eki. Ya, Mang. Alhamdulillah nih, setelah mengenal dan beralih ke fintech syariah, jualan saya semakin hari omsetnya semakin meningkat. Harusnya sih saya dari dulu mengenal fintech syariah ini. Alhamdulillah juga loh, dengan adanya fintech syariah ini mempermudah akses permodalan bagi UMKM seperti saya ini. Selain prosesnya mudah, terpercaya, serta bebas dari riba, fintech syariah juga terjamin aman loh. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama move on ke fintech syariah.